anak gitu. Kak Dewi kalau sama anaknya lembut banget. Ini kamu tanya sama dia. Sayang, mama pernah marah nggak sama kamu? Kalau marah mama gimana? Ya, ya marah ini marah negur gitu. Gimana kalau negur mama biasanya? Enggak yang gimana ya, yang Teriak-teriak nggak? Selama jadi anak mama dipukul sama mama. enggak. Paling jewer. Terus? Apa ya? Atau masih ngantuk. Ya. Masih ngantuk guys. Katanya. Gimana tips mami kasih tahu didikan Mas Geget? Ya pondasinya agama aja lah. Nomor satu itu agama. Kalau sudah dia punya pondasi agama, dia pasti hidup di mana saja dia mampu dan bisa. Karena kalau dia sudah punya pondasi agama, dia pasti punya, insya Allah, miringnya atau sebeloknya anak, dia akan balik lagi lurus gitu. Itu sih didikan orang tua aku gitu. Jadi aku cuma nyontoh bagaimana cara mendidik orang tuaku ke aku. Jadi aku contoh itu gitu loh. Jadi apa yang aku didik ke anakku, karena aku melihat orang tuaku mendidik aku gitu. Hai Warnilawati, mami gak ngejuri besok sayang, besok aku ngejuri. Halo Cevi Kitty. Bahas anak pasti nonton video ini dipotong-potong buat adu domba. Aduh, kalau adu domba mah aku sudah sering diadu domba lah ya. Udah sering. Makanya kalau mereka punya SDM jongkok ya mereka percaya. Tapi kan netizen sekarang kan udah pinter-pinter. Apa iya jadi korban berita hoax terus? Sampai kapan kamu harus dijajah dengan hoax? Gitu. Anakku pinter lah guys. Anaknya lagi sekolah di luar negeri terus gak mau posting, disuruh mamanya. Apa itu? Siapa yang gak disuruh posting? Aku gak pernah nyuruh anakku posting tentang aku. Atau aku gak pernah, ngapain aku harus posting ngapain aku nyuruh anakku tugasnya sekolah. Aku tidak pernah mau mengganggu problem hidup aku untuk dibantu anakku. Yang aku tahu adalah aku membantu anakku supaya anakku bisa sekolah dengan baik, belajar yang baik. Jadi aku tidak pernah nyuruh anakku untuk mengikuti apa yang aku mau. Tapi kalau aku meminta anakku untuk belajar dan ngikuti apa yang missnya ajarin, itu benar. Iya, Sweet Candy Ribbon. Tegas, lebih baik tegas daripada jadi cewek kalem tapi seperti ular berbisa jadi pelakor. Aduh, auzubillah min dzalik, enggak lah. Cewek tegas kayak aku alias galak itu setia. Kalau iya, enggak. Kalau perempuan kalem itu hati-hati. Biasanya diam-diam itu menghanyutkan. Kalau orang ngatain aku, ya emang kamu pernah lihat aku apa? Ngambil laki orang. Kamu pernah lihat aku pernah nggak digosipin gue ambil laki orang? Gue aja dulu pernah digosipin sama seseorang. Terus ternyata dia udah punya bini, langsung gue putus. Sorry ya, gue nggak mau. Kan laki-laki tuh kadang ada yang sudah punya istri, ngakunya nggak punya istri, ada. Tapi kalau udah tahu sudah punya istri, ya ngapain? Gitu. Gap Melinda, nggak perlu dibahas. Kalem, kanji, lembut, apa itu mbak? Enggak lah aku begini. Gue suka sama gue nggak apa-apa, nggak suka sama gue nggak apa-apa. Nggak harus jadi kalem juga. Ngapain? Banyak kok yang kalem-kalem ngambil laki orang. Banyak yang kalem-kalem ternyata ya banyak lah, nggak perlu harus muka-muka lugu juga banyak, muka-muka lugu tapi bagaimana, aduh banyak banget.
prinsipnya adalah ya udah aku beginilah, orang mau suka iya, nggak suka nggak apa-apa, yang penting gue nggak pernah godain laki orang, nggak pernah gatel sama laki orang. Ya godain gatel sama aja sih, nggak pernah mau jadi pelakor laki orang, dan nggak pernah ada gosip juga gue jadi pelakor, dan gue nggak mau. Gue kalau nggak, kan nggak mungkin ada gosip kalau nggak ada asap gitu kan. Kalau orang bilang, hei Dewi Persik tukang zina, semua orang mulut mah bisa ngomong, ada bukti nggak lu gue zina? Kalau yang apalagi yang ngomong sakit sakit hati sama gue karena lihat kesuksesan gue. Kalau orang sakit hati kan macem-macem ngomongnya. Iya Mbak Dia gitu. Jadi diri sendirilah. Gue mah gini. Gue mah kalau kalian ya kalau nggak jadi fans aku ya juga nggak apa-apa. Ya kan. Yang penting aku bisa dapat rezeki udah cukup. Pasti kan ada juga yang ngefans sama aku gitu. Ya kan, lebih baik aku ngomong kayak gini, pasti ada juga. Mereka tahu aku dari dulu aku begini. Apa? Dari dulu aku nggak pernah berubah. Baik sama orang ya baik. Dari zaman dulu, dari zaman aku masih belum nikah, ada orang pegang tete aku ya gue tonjok. Ya kan, sampai masuk. Ya kan? Ya apa yang harus aku kalem-kalemin? Merasa harga diri gue diinjek ya gue tonjok. Nggak peduli gue siapa. Jadi ya gimana? Ya memang itu aku, gimana? Nggak ada, gue juga nggak pernah neko-neko sama orang-orang TV. Tanya dari TV SCTV, MNC TV, Global TV, Trans TV, ada nggak gue goda-godain siapa kayak main sama produser kayak atau jadi simpenan produser atau apa nggak ada. Gue mah nyanyi kerja pulang, kerja pulang. Nggak ada tuh, cari aja. Makanya mereka nggak bisa cari kejelekan gue. Jadi giliran ada orang yang ngomong hanya karena dia itu masa lalu gue yang mungkin pernah menjadi masa lalu, akhirnya dipercaya padahal belum tentu gitu kan. Kecuali ada bukti. Semua itu kalau pakai congor tuh bisa. Semua pakai congor tuh bisa. Gue nyanyi, gue dicium, ya gue tonjok pakai mic. Selesai. Apalagi. Jadi kalau orang itu baik, segan, ya aku juga sopan. Orang itu kurang ajar, ya gue pentung lah. Yang ngomongin itu sama dengan hatimu. Apanya hatimu? Hatimu apa maksudnya? Aku juga nggak pernah lihat Kak Dewi klub malam mabuk-mabukan lu. Saya kasarnya kalaupun aku ke klub ya aku nyanyi 1 jam bersama Dewi Persik. Aku pernah nyanyi di klub A, klub B, klub C. Ya untuk nyanyi aja karena memang aku penyanyi. Mbak DP nanti komentator bakal duet sama peserta DA6. Enggak, soalnya pengen lihat Mami DP nyanyi. Katanya sih ada, tapi kalau aku kan apa kata Indosiar. Kalau Indosiar nyuruh aku begini, aku pasti begini. Jadi semua kan Indosiar pasti kasih terbaik buat kita. Jadi ya kan mereka yang tahu jalan ceritanya kayak gimana, duet sama siapa. Kalau aku sih biar dipakai terus sama TV, ya gue selalu ngikutin apa yang TV mau. Gitu aja prinsipnya. Selama memang itu di dunia entertain dan tidak merugikan orang lain. Live lagi. Hana Apa? minta kunci rambut. Hana lagi keluar sebentar. Kemana? Ke warung. Kemana? Ke warung. Hai Koko Snack. Aku lagi di rumah Koko Snack Distribution. Ke warung. Ada makanan apa sih? Lagu beat dibabat. Ngedance bisa. Dance tradisional bisa. Semuanya bisa. Itu artis namanya. Itu namanya multi talenta. Kayak Melili itu disupport. Jadi itu anak muda. Masih muda pula. Jenjang karirnya masih panjang.
Jadi harus bisa kita harus bisa mensupport dia gitu supaya dia bisa eksis terus gitu. Hai Nada DP lovers. Jadi kalian tahu dong Melili dari Indonesia. Liquid Mami kalau udah jadi rasanya aku mau main. Oke Koko Snack Distribution. Eza nggak ngejuri lagi. Oh nggak tahu kalau itu aku Mbak Yenita biasanya kan yang ngatur Indosiar. Kak Dewi masih suka nyanyi di MNC TV nggak? Masih, insya Allah kalau misalkan ada waktunya. Karena kan waktunya memang bentrok terus gitu. Bentrok terus. Direktur MNC TV, Ibu Nuning juga baik sama aku. Sayang sama aku. Orang-orang MNC TV mah semua sayang sama aku. Ya memang waktunya aja nggak jodoh. Karena memang kerjaan aku kan bukan hanya di satu TV, tapi ada beberapa TV, anak off air, jadi waktunya itu belum jodoh. Kayak Indosiar itu kan ngasih jadwalnya juga udah berapa bulan yang lalu, berapa tahun misalkan nih, ini aja udah di Asia 6 udah mereka udah kasih jadwal, padahal masih belum. Jadi ya, apa ya alhamdulillah gitu, jaga hubungan baik aja lah sama TV-TV, karena kan bagaimanapun penonton TV, penonton YouTube, penonton Instagram tuh beda. Aku mau ini. Kita harus bisa masuk ke semuanya. Kak mau cobain donat nggak? Kalau aku mau Aci_Barun boleh. Boleh. Kontrak DA6 nggak Mami? Ya insya Allah. Dikontrak mati sama Indosiar. Nih. Tadi ada yang tanya Melili. Melili itu selain mempunyai suara yang bagus, Melili ini suaranya bisa suara klasik, dangdut. Suaranya itu bisa suara klasik, bisa suara universal. Jadi Melili ini selain bisa nyanyi, dia juga bisa ngedance. Dan ngedance-nya bukan hanya tradisional. Tadi kemarin dia ngasih lagu ada Bali, Jaipong. Dia juga bisa hip hop. Dia bisa tarian mana saja. Jadi kalau orang menari itu bukan bermain sirkus ya. Jadi itu yang dikatakan multi talenta dan itu ada di Melili. Gitu. Masih muda juga anaknya. Makanya nonton di Asia ya guys. Masih muda, berbakat, cantik, masih single. Jadi anaknya baik, sopan. Kalau Kak Selfie ya, kalau Cepi itu juga sama. Kalau Cepi ini suaranya klasik, ya. Kalau Cepi ini suaranya klasik. Dia punya kelebihan cengkok atau boleh dikatakan cengkok yang tidak dimiliki oleh orang lain. Kelebihannya Cepi ini, dia itu selain suaranya klasik itu maksudnya itu suara klasik itu dangdut banget. Dia punya cengkok yang tidak dimiliki oleh orang lain. Jadi cengkok-cengkoknya itu mahal. Itu Cepi. Kalau masalah penampilan, karena memang dia itu kan pakai jilbab, penampilannya dia juga nggak kalah bagusnya. Walaupun dia menggunakan jilbab, dia pinter menghafal koreo. Tuh. Kalau Rara, itu suaranya adalah suara universal. Rara ini dangdut masuk, pop masuk, rock masuk. Itu Rara. Lupa. Kalau Lebi yang mana ya? Lupa. Kalau Om Marson itu pintar, bisa kasih masuk sebagai fans yang cerdas. Bi yang juara 2 Akademi 6 pernah duet sama Mami. Oh, ini yang mukanya ini kan, mukanya kayak yang manis itu kan,
yang manis itu kan, yang kayak penyanyi Brazil gitu kan. Lupa guys. Bener ya? Soalnya sekarang tuh diingatan aku tuh Melili gitu. Diingatan aku tuh Melili. Diingatan aku tuh Meli. Edi pernah duet nyanyi Mami DP ngomong dong. Iya ya. Iya kan, mukanya yang kayak anak-anak Brazil gitu kan. Betul Jaya. Sri Devi. Kalau Sri Devi mah udah pasti udah kesayangan aku ya. Anak itu cantik. Mukanya itu muka universal. Bisa bisa masuk sinetron, bisa muka-muka pemain film, bisa muka-muka bintang film, bisa muka-muka bintang sinetron. Dan juga dia nyanyi pop oke, nyanyi dangdut oke. Tapi kalau untuk ngedance aku belum pernah lihat masih gitu. Kalau siapa Sri Devi, tapi aku yakin anak ini bisa karena mukanya itu